Oke, nggak terasa kita sudah memasuki bulan ke-12 alias bulan Desember pada tahun 2021 ini. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan 10 rekomendasi jam tangan G-Shock buat kalian yang pastinya sudah mulai hunting di berbagai e-commerce ataupun marketplace. Kriteria yang kami gunakan untuk memilih 10 jam tangan G-Shock terbaik ini bukan hanya saja dilihat dari jumlah penjualan yang terbaik. Tapi kami juga mengkombinasikannya dengan mempertimbangkan fitur-fitur yang ada pada jam tangan tersebut juga dengan harga jualnya. Jadi bisa dibilang ini adalah 10 list jam tangan terbaik yang paling worth it yang bisa kalian beli. Oke, berada di nomor satu dari list kami ini adalah G-Shock GBX 100 yang menjadi pilihan yang paling kami rekomendasikan. Fitur yang cukup berlimpah, harga yang sangat masuk akal, dan desain yang sangat revolusioner menjadi alasan utama kami memberikan posisi puncak untuk G-Shock GBX 100 ini. Model G-Shock full digital yang menghadirkan bahan metal pada layar atas bezel ini tidak kami ragukan bakal menjadi produk G-Shock yang paling menguntungkan untuk kalian beli. Dengan harga sekitar 2 juta rupiah di berbagai e-commerce, kalian bakal mendapatkan hampir semuanya pada G-Shock yang dirilis pada bulan Juni tahun 2020 lalu. Sebut saja fitur mobile link yang akan terhubung dengan aplikasi G-Shock Move, step tracker sensor yang membuat jam ini bisa kalian ajak untuk olahraga lari, dan juga data bulan serta grafik gelombang ombak yang biasanya dipakai untuk kebutuhan para pecinta olahraga surfing. Fungsi latihan lari pada model G-Shock GBX 100 ini juga bisa menampilkan jarak, waktu berlari, bahkan hingga kecepatan kalian secara real time. Dan saat kalian masuk dan terhubung pada aplikasi G-Shock Move, maka data dan informasi yang kalian dapatkan akan semakin banyak dan lengkap untuk menunjang aktivitas olahraga lari kalian. Selain itu, interface atau antarmuka yang baru pada model ini menjadi senjata pamungkas yang dihadirkan oleh Casio. Lihat saja bagaimana mudahnya melakukan penyesuaian yang kalian inginkan melalui menu-menu yang sangat jelas dan juga interaktif. Beberapa orang mungkin menyayangkan kenapa G-Shock GBX 100 ini tidak memiliki fitur top solar seperti yang ada pada beberapa model G-Shock lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana jika ternyata fitur top solar selama ini malah menjadi beban buat kalian saat harus mengganti baterai tersebut. Padahal jarak waktu penggantian baterai solar dan baterai biasa bisa dibilang cukup mirip, yaitu sekitar 2 tahun. Kelebihan dari modul atau mesin G-Shock GBX 100 ini sendiri adalah penggunaan sumber daya atau energi yang sangat hemat meskipun mengusung fitur yang cukup berlimpah. Dua warna yang menjadi favorit bagi kebanyakan orang selama 1,5 tahun ini tentu saja adalah model GBX 100 Strip 1 dengan bezel berwarna silver dan GBX 100 NS Strip 1 dengan bezel berwarna hitam. Oke, berada di posisi nomor 2 adalah G-Shock GBD 200 yang desainnya terlihat cukup mirip dengan model GBX 100 yang berada di nomor 1. Secara sekilas, desain bezel dari G-Shock GBD 200 ini memang bagaikan kembar dengan model GBX 100. Hanya saja model GBD 200 ini keseluruhan bezelnya terbuat dari bahan resin yang memang bertujuan untuk memangkas bobot total dari jam tangan ini. Karena model ini sendiri memang didedikasikan bagi kalian para pecinta olahraga lari yang ingin beraktivitas tanpa merasa terganggu dengan jam tangan kalian. Model ini sendiri walaupun tidak memiliki GPS internal, namun G-Shock GBD 200 ini dapat terhubung dan mengakses GPS pada smartphone kalian untuk memberikan data pengukuran jarak dan kecepatan lari yang lebih akurat. Dan sama seperti model GBX 100, model ini juga telah memiliki interface atau antarmuka baru yang sangat mudah pengoperasiannya. Dengan bobot total hanya 58 gram, model ini siap untuk kalian ajak berlari kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa, warna hitam kembali mendominasi penjualan, tidak terkecuali untuk model Sports GBD 200 ini. Dijual dengan harga pasaran sekitar 2 juta rupiah, namun sayang sekali saat ini akan cukup sulit mendapatkan stok model ini di pasaran, terutama untuk yang berwarna hitam. Untuk posisi ketiga kembali kami hadirkan salah satu model G-Shock generasi terbaru yaitu G-Shock GBD 100. G-Shock generasi terbaru yang kami maksud adalah untuk semua model-model G-Shock yang telah memiliki interface atau antarmuka baru yang lebih modern dan dinamis. Model Sport GBD 100 ini sendiri dihadirkan oleh Casio sekitar bulan Mei tahun 2020 dan pastinya menjadi buah bibir bagi para pecinta G-Shock saat itu. Hal ini tentu saja karena GBD 100 ini memang mengusung sesuatu yang sangat baru yang belum pernah dibawa oleh Casio untuk model G-Shock kelas bawah mereka. Nah, dan bukan karena secara kebetulan posisi nomor 1 hingga nomor 3 dari puncak list kami ini diisi oleh G-Shock generasi terbaru.
Karena sama halnya dengan model GBD 100, ketiga G-Shock tersebut memang paling worth it untuk kalian beli jika spesifikasi dan harga kami timbang secara merata. Model GBD 100 ini sendiri hadir dengan fitur yang sama persis dengan model GBD 200 yang dianggap sebagai penerusnya. Namun memang cukup aneh jika sebenarnya kita hampir tidak melihat kemiripan desain antara keduanya. GBD 100 ini memang memiliki desain yang lebih bongsor dengan bezel bulat dan tombol run yang cukup besar. Tapi tentu saja model ini akan sangat menarik perhatian bagi para pria yang mendambakan model jam tangan yang besar namun cukup pintar. Dijual dengan harga yang lebih murah yaitu sekitar 1,7 hingga 1,9 juta rupiah, G-Shock GBD 100 ini masih sangat menarik perhatian walaupun merupakan yang paling tua di antara ketiga model generasi terbaru tersebut. Berada pada posisi keempat adalah model GBA 900 yang merupakan G-Shock analog digital sport terbaru dari Casio. Secara fitur dan kemudahan dalam pemakaian, model G-Shock GBA 900 memang akan cukup sulit menandingi ketiga G-Shock yang berada di podium teratas. Hal ini memang sangat wajar karena model GBA 900 sendiri hadir dengan format analog yang tentunya harus menyingkirkan fungsi layar LCD yang besar. Model ini sendiri terbilang masih cukup baru karena baru dirilis oleh Casio pada bulan April tahun 2021 lalu. Dijual dengan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 1,7 juta rupiah. Model ini sebenarnya lebih cocok bagi kalian para pecinta model analog, namun tetap ingin menikmati sedikit fitur dari layar LCD. Asiknya model ini sendiri juga telah dilengkapi dengan sensor akselerometer untuk mencatat aktivitas lari kalian. Hampir sama dengan 3 model sebelumnya, GBA 900 ini juga telah mampu menghitung kecepatan dan jarak berlari kalian dengan cukup akurat. Hanya saja dengan layar LCD yang cukup kecil akan cukup sulit bagi kalian untuk membaca data-data seperti kecepatan kalian secara real time. Tapi tenang saja karena setelah beraktivitas maka semua data dan informasi saat kalian berlari akan ditransfer dan bisa kalian pelajari melalui aplikasi G-Shock Move. Sedangkan untuk posisi kelima akhirnya kami berikan pada model G-Shock yang paling laris selama 2 tahun ini yaitu G-Shock GA 2100. Sebenarnya model G-Shock GA 2100 ini bisa saja menempati posisi yang lebih tinggi dari posisinya saat ini. Hanya saja kami merasa harga jual dari model ini sedikit ketinggian jika kita berbicara mengenai value yang kita dapatkan. Apalagi jika kita berbicara mengenai model serba hitam G-Shock GA 2100 1A1 yang bahkan hingga hari ini dijual di berbagai e-commerce dengan harga yang lebih tinggi dari harga retail di Casio resmi. Dengan harga retail sebesar 1,9 juta rupiah, harganya di berbagai marketplace bahkan bisa mencapai hingga 4 juta rupiah. Namun jika kami perhatikan kebanyakan pedagang menjualnya mulai dari harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Jadi anggap saja jika GA 2100 1A1 ini kita dapatkan dengan harga 2 juta rupiah, ini artinya model ini dihargai sama dengan 3 model G-Shock pada posisi teratas. Padahal model ini sendiri hanya dibekali dengan fitur-fitur yang sangat basic seperti waktu dunia, stopwatch, timer, dan alarm. Namun tentu saja ada alasan khusus bagi kebanyakan orang-orang yang tetap ingin membeli model G-Shock GA 2100 ini. Tidak lain dan tidak bukan karena bentuknya yang sangat elegan, tipis dan ideal untuk aktivitas sehari-hari. Sebagian orang memang menganggap fitur-fitur pada jam tangan hanya sebagai aksesoris yang mungkin akan sangat jarang dipakai. Saat ini sendiri G-Shock GA 2100 hadir dengan varian warna yang sangat banyak. Untuk warna selain hitam 1A1 sebenarnya juga bisa kalian dapatkan dengan harga yang cukup bersahabat dimulai dari 1,3 juta hingga 1,6 juta rupiah. Oke, G-Shock GX56BB yang berukuran jumbo kami nobatkan pada posisi ke-6 pada list kami ini. Mungkin bagi sebagian orang akan sedikit penasaran mengapa sih model serba hitam ini berada pada posisi yang cukup jauh dari posisi atas. Padahal model dengan julukan King Kong ini sendiri memiliki nama besar yang sudah tidak diragukan lagi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi bisa kami pastikan untuk saat ini sendiri penjualan ataupun permintaan untuk model GX56BB ini sendiri telah cukup turun dan menurut kami itu adalah hal yang sangat wajar karena model ini sendiri telah menguasai pasar Indonesia sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Dengan mengandalkan bentuk bodi besar yang sangat gagah dan tangguh, serta fitur top solar yang menjadi daya tarik bagi kebanyakan orang, kami punya firasat jika model GX56BB ini masih akan bertahan hidup dalam waktu yang sangat panjang. Dijual dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah, saat ini hampir tidak ada varian atau warna lain dari model ini yang dijual di Indonesia kecuali GX56BB itu sendiri.
Jadi apakah model ini sendiri masih layak untuk kalian beli? Jawaban kami adalah 100% sangat layak. Pada posisi ketujuh, kembali kami munculkan model G-Shock serba hitam yaitu DW5600BB Strip 1 yang memiliki kisah yang cukup mirip dengan model GX56BB. Keduanya memang telah menguasai pasar untuk jangka waktu yang sangat lama. Bedanya G-Shock DW5600BB Strip 1 sangat digemari oleh orang-orang yang membutuhkan sebuah jam tangan yang kecil serta sangat ringan. Tentunya sangat kontras dengan model GX56BB yang justru menjadi sasaran dari para pria dengan badan besar dan kekar. G-Shock DW5600BB Strip 1 ini sendiri dijual dengan harga yang sangat bersahabat, yaitu mulai dari 1 jutaan di berbagai e-commerce. Dan walaupun model DW5600 memiliki varian warna yang sangat banyak, namun tidak ada satupun yang bisa mengimbangi atau bahkan mendekati penjualan dari DW5600BB Strip 1 ini. Casio sendiri bahkan merilis informasi mengenai penjualan terbaik mereka selama ini dan G-Shock DW5600BB1 merupakan salah satunya. Untuk posisi ke-8 kali ini dihuni oleh model G-Steel yang merupakan satu-satunya pada list kami ini. Sebenarnya model G-Steel GST-B400 ini memiliki track record penjualan yang sangat luar biasa menurut kami. Namun karena harga yang cukup mahal dan kami merasa fitur-fitur yang diberikan Casio juga sangat minim, maka model ini hanya mampu berada pada posisi yang cukup buncit. Tapi terlepas dari kurangnya fitur-fitur dari model GST B400 ini, jika kami berbicara mengenai jumlah penjualannya, maka model ini memang sangat layak masuk pada list kami ini. Bayangkan saja dengan harga lebih dari 3 juta rupiah, kami selalu kehabisan stok dari GST B400 ini hanya dalam hitungan beberapa hari. Model ini sendiri memang hadir dengan sosok yang sangat menjual berkat penggunaan bahan metal pada bagian bezelnya. Tidak heran jika model ini mendapatkan julukan G-Steel dari empunya yaitu Casio. Oke, kami masih memiliki 2 spot kosong pada list ini dan G-Shock GA 2200 menjadi pilihan kami untuk posisi nomor 9. Menurut kami sendiri, G-Shock GA 2200 memiliki keunggulan penjualan karena merupakan model baru yang dirilis oleh Casio pada awal tahun 2021 lalu. Walaupun desain dari wajah GA 2200 ini sendiri menurut kami juga sangat baik dan menarik perhatian, namun tidak ada fitur kunci yang dibawa Casio pada model ini. Penggunaan carbon core gas structure pada model ini ternyata menjadi salah satu daya tarik bagi kebanyakan orang. Apalagi hadirnya sosok serba hitam yaitu GA 2200BB Strip 1A menjadi booster penjualan dari model ini secara keseluruhan. Dan akhirnya kita sampai pada posisi yang paling buncit yaitu posisi nomor 10. Sebenarnya masih banyak model lain yang cukup berpotensi masuk pada list rekomendasi G-Shock kami ini. Namun pilihan kami jatuh pada model G-Shock Metal Bezel GM 2100 yang masih sangat fresh karena baru mendarat di Indonesia pada November 2021. Model yang mengadopsi metal pada keseluruhan bezelnya sebenarnya dijual dengan harga yang sangat mahal di berbagai e-commerce yaitu mulai dari 3 hingga 4 jutaan. Lagi-lagi banyak pedagang yang bahkan menjualnya di atas harga retail Casio resmi yaitu sekitar 4,1 juta rupiah. Namun hal tersebut ternyata tidak menyurutkan niat dari banyak orang untuk berburu model analog digital ini. Buktinya model ini pun habis di berbagai toko baik itu offline maupun online. Namun sekali lagi harga yang sangat tinggi dengan fitur yang sangat minim membuat model ini hanya mampu masuk pada urutan terakhir dari list ini. Oke guys, kami harap list ini bisa membantu kalian yang mungkin ingin membeli jam tangan G-Shock menjelang tahun baru 2022. Kalian tentunya tidak harus menjadikan list ini sebagai patokan saat ingin bertransaksi. Namun tidak ada salahnya jika kalian memiliki cara pandang yang baru dalam membeli G-Shock. Dan sampai di sini akhir dari video ini. Bagi kalian yang ingin selalu update dengan berita-berita terbaru G-Shock, tentunya kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Atas waktu kalian selama di channel ini, kami ucapkan terima kasih.